Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 2 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Arus balik penumpang padati Pelabuhan Yosudarso Ambon pada hari ketiga Lebaran. Ratusan pemudik memadati Pelabuhan Yosudarso Ambon di hari ketiga Lebaran Rabu 2 April 2025. Pantauan tribunambon.com, para pemudik ini ramai setelah KM Dobon Solo tiba di Pelabuhan Yosudarso Ambon. KM Dobon Solo direncanakan berangkat pada pukul 1 siang hari. Kapal tersebut berasal dari daerah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan akan menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tampak ratusan pemudik memadati area pelabuhan dibarengi dengan barang bawaan mereka. Selain itu, kendaraan maupun keluarga serta kerabat yang menjemput juga terlihat berdesak-desakan di area pelabuhan. Untuk memastikan kelancaran arus balik, terlihat sejumlah aparat TNI Polri berjaga-jaga di sekitar pelabuhan. Kepada tribunambon.com, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkatan Laut KSOP kelas 1 Ambon, Ian Asyari menyebutkan jumlah penumpang berangkat maupun turun di Kota Ambon sebanyak 809 orang, dengan rincian sebanyak 229 penumpang naik dan 580 penumpang turun. Seluruh penumpang yang hendak berangkat harus melewati proses pemeriksaan tiket sebagai langkah pengamanan dan pengaturan kelancaran perjalanan. Tradisi antar khatib di negeri Kian Seram bagian timur Maluku. Ratusan masyarakat di Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram bagian timur begitu antusias saat mengikuti tradisi antar khatib pada Senin 31 Maret 2025. Pengantaran khatib dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia Timur dari Desa Angar menuju Kian. Pantauan tribunambon.com, di lokasi masyarakat cukup bersemangat saat mengikuti acara tersebut. Bunyi tifa dan lantunan salawat menggema mengiringi langkah kaki mereka. Usman Rumadaul, salah seorang warga Kian, menyebut acara serupa memang rutin dilakukan setiap tahunnya. Kata dia, kegiatan tersebut selain untuk memeriahkan suasana pasca Lebaran, tradisi tersebut juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar desa. Lebih lanjut dijelaskan, khatib atau orang yang diantarkan saat hari raya wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KCC Masjid. Ia berharap agar generasi muda dan seluruh masyarakat di Kecamatan Kian Darat tetap menjaga tradisi mereka agar tetap lestari. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, hujan deras, ratusan kendaraan menumpuk di kawasan Jembatan Waimer, Seram bagian timur. Ratusan kendaraan menumpuk di kawasan Jembatan Waimer, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian timur pada Selasa 1 April 2025. Penumpukan itu terjadi lantaran hujan deras yang mengakibatkan banjir sejak pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga kini. Alhasil, warga tak dapat melintasi sungai pasca ambruknya jembatan pada Sabtu 8 Maret 2025 lalu. Pantauan tribunambon.com, di lokasi tampak luapan air sungai kian deras karena hujan yang tak kunjung reda. Berbagai jenis kendaraan menepi pada kedua sisi sungai.
Haikal, salah seorang pengendara yang hendak menuju Kota Bula, harus terpaksa menunda perjalanannya. Ia menyebut jika ada pengendara yang menerjang sungai, sama halnya dengan menyerahkan nyawa. Haikal dan beberapa pengendara sejak siang tadi telah berada di area jembatan. Namun hingga kini mereka belum dapat melintas. Terjebak banjir, pengendara nekat terobos luapan air di jembatan Waimer, Serang bagian timur. Puluhan kendaraan terpaksa menerjang banjir untuk sampai ke seberang jembatan Waimer, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Serang bagian timur. Pasalnya jembatan yang menghubungkan area itu telah ambruk pada Sabtu 8 Maret 2025. Pantauan tribunambon.com pada Selasa 1 April 2025 sore. Di lokasi tampak beberapa kendaraan roda 2 terpaksa ditandu untuk sampai ke seberang sungai lantaran terjebak di timbunan tengah sungai. Sesama pengendara pun bergotong royong mengevakuasi satu persatu kendaraan. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 nekat menerobos derasnya aliran sungai. Tak jarang beberapa di antaranya harus tertahan di badan sungai lantaran tak bisa menembus derasnya sungai. Arifin Atala salah satunya, ia dengan nekat menantang maut lantaran salah satu penumpangnya yang tengah berduka. Ia mengaku kendaraan miliknya nyaris ditelan banjir saat menerjang sungai tersebut. Beruntungnya beberapa warga masih sempat menolongnya sebab berisi penumpang yang masih anak-anak. Diberitakan sebelumnya ratusan kendaraan menumpuk di kawasan Jembatan Waimer, Kecamatan Teluk Waru pada Selasa 1 April 2025. Penumpukan itu terjadi lantaran hujan deras yang mengakibatkan banjir lebat sejak pukul 12 waktu Indonesia Timur hingga kini. Dibangun pada tahun 2011, pabrik pengolahan rumput laut di Letsuan, Maluku Tenggara terbengkalai. Pabrik pengolahan rumput laut di Ohoy atau Desa Letsuan, Kecamatan Hoat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara terbengkalai. Pantauan tribunambon.com, tak ada aktivitas maupun apapun di pabrik yang diresmikan Wakil Menteri Perikanan Alex Fetraubon itu. Pabrik yang berdiri di tanah seluas 5 hektar dan terdiri dari 4 bangunan ini tampak tak terurus. Semak dan rumput liar dibiarkan tumbuh memenuhi pelataran pabrik. Terlihat pintu pabrik tertutup rapat, beberapa bagian atap juga rusak. Kayu goding atap juga lapuk dimakan rayap. Hingga kini pabrik pengolahan rumput laut kering menjadi alkali treated cotton atau ETC chips atau agar kertas sebelum kunjung beroperasi. Kepala Badan Saniri Ohoy Letsuan, Frans Umaya Bubut, saat diwawancarai tribunambon.com mengungkapkan kekesalannya terhadap pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah desa hingga masyarakat pun mempertanyakan kondisi itu. Kata Frans, pemerintah desa dan masyarakat telah membuat angket terhadap pabrik tersebut dan 95% masyarakat sepakat pabrik ini dioperasikan. Dan suratnya sudah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Siap. Lalu pembangunan fisik, ketika pembangunan fisik, lalu selesai itu pengadaan mesin, lalu alat-alat yang lain terkait dengan pabrik itu sendiri. Tetapi sampai sekarang belum bisa dioperasikan. Kita masyarakat Betuan dalam hal ini sangat kecewa kenapa ini sudah dibangun lalu tidak dioperasikan. Sampai pada saat ini. Sedang kami sebagai masyarakat Betuan, kami sangat kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Yang kami mengharapkan pabrik ini tetap dilanjutkan karena sudah mengeluarkan anggaran yang begitu besar. Nah, kalau berbicara masalah lahan, kita kan sudah buat surat kepada pemerintah daerah dalam hal ini. Kita buat angket kepada masyarakat dan masyarakat 95% setuju untuk pabrik ini dioperasikan. Tetapi setelah surat itu disampaikan kepada pemerintah daerah, tidak ada jawaban balik dari pemerintah daerah seperti apa sampai saat ini. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 2 April 2025. Saya Tanita Patiesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.